Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa diberikan kesehatan dalam rangka untuk menggali nilai-nilai yang dimiliki dan diterapkan oleh sebuah organisasi sehingga menjadi organisasi yang unggul. Lembaga yang menjadi fokus benchmarking kelompok 2 adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan ANRI. Sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu profil dari ANRI. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disebut pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. Penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab ANRI meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ANRI sebagai lembaga kunci pengamatan arsip statis, pengelolaan arsip statis, preservasi arsip, dan pemanfaatan dan layanan arsip statis sehingga dapat diakses kepada masyarakat untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa. Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ANRI juga bertugas untuk menyelamatkan dan menyimpan arsip yang berasal dari lembaga negara, badan pemerintahan, organisasi politik, organisasi massa, perseorangan, perusahaan, dan badan usaha milik negara. Dalam menambah, melengkapi, dan mengisi kekosongan pada hasanah arsip yang disimpan di ANRI, ANRI pun melaksanakan program wawancara secara lisan. Dalam rangka menjamin keselamatan arsip statis dari berbagai faktor perusak arsip, baik yang bersumber dari faktor internal dan eksternal, ANRI melakukan tindakan preservasi arsip statis secara preventif dan kuratif sesuai dengan kaidah, standar preservasi, arsip statis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal akses arsip, masyarakat dapat memanfaatkan hasanah arsip yang tersimpan di ANRI melalui layanan arsip di ruang baca ANRI, penerbitan naskah sumber arsip, mengunjungi pameran kearsipan. Sebagai salah satu upaya pengungkapan kembali memori kolektif daerah, ANRI juga melaksanakan penerbitan citra daerah. ANRI juga membentuk Balai Arsip Statis dan Tsunami yang merupakan unit pelaksana. Pada kesempatan kali ini, kita telah kedatangan seorang narasumber, yaitu Ibu Dr. Anda Sulistiawati, Magister Manajemen. Ibu, selamat pagi, Ibu. Mohon maaf sebelumnya ya, Bu. Beliau menjabat sebagai koordinator. Ya, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Beliau menjabat sebagai koordinator kelompok substansi daerah 2A di Arsip Nasional Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, kami dari kelompok 2, Bu. Perkenalkan, nama saya Sari, Bu. Kita langsung saja ya, Bu, ya, untuk bertanya-tanya ya, Bu. Siap. Menurut Ibu, untuk nilai-nilai dasar apa saja sih yang harus dimiliki sebuah organisasi atau lembaga sehingga menjadi organisasi yang unggul? Dan di ANRI sendiri, nilai-nilai dasar apa saja yang diterapkan sehingga ANRI menjadi sebuah organisasi atau lembaga yang unggul? Terima kasih, Bu. Siap, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Siap, selamat pagi Mbak Wiria. Ya, Bu. Kemudian Mbak Novita, Mbak Pratiwi, dan Mbak Saristari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang mana masih setia melimpahkan hidayah kepada kita semuanya dan rahmat sehingga kita dapat bermuka pada yang kelompok kecil ini ya, kelompok kecil dalam rangka kalau dulu zamannya namanya Prajab, sekarang Latsar ya. Betul, nama saya Sulistiawati, jabatan saya adalah koordinator kelompok substansi kearsipan daerah 2A. Daerah 2A itu membidangi Aceh, kemudian Provinsi
Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian Riau dan Kepulauan Riau. Rekan-rekan sekalian atau adik-adik sekalian, bahwa ANRI adalah tadi sudah ada profilnya, adalah merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pokok fungsinya adalah di bidang kearsipan. Kalau tadi ditanya tentang core value yang ada di ANRI, kami sudah punya, Mbak, yaitu pertama adalah integritas. Jadi dalam bekerja, ANRI itu menerapkan bagaimana kejujuran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua adalah profesional. Pertama integritas, kedua profesional adalah bagaimana dalam bekerja itu kita harus optimal sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan. Jadi yang sejarah juga nanti harus untuk bisa mensupport tentang bagaimana arsip-arsip statis yang ada di ANRI, arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tadi adalah bisa dipergunakan masyarakat. Kemudian kalau yang dari latar belakang akuntansi ya untuk mensupport keuangannya. Kemudian yang ketiga adalah visioner. Pertama integritas, kedua profesional, ketiga visioner. Visioner adalah pegawai ANRI diharapkan tanggap terhadap perubahan zaman. Contoh sekarang kan zaman milenial. Bagaimana ANRI mensikapi atau mengantisipasi agar tidak ketinggalan zaman tersebut, Ibu, rekan-rekan sekalian. Yaitu dengan apa? Misalnya dengan aplikasi sistem bagaimana sistem pengarsipan yang baik. Kalau sekarang ada yang namanya sistem Sri Kandi, sistem informasi kearsipan dinamis. Kemudian pertama tadi integritas, kedua profesional, ketiga visioner, keempat sinergi, yaitu bagaimana pegawai ANRI itu harus melakukan pola kerjasama yang maksimal, yang baik antara atasan dan bawahan, antara sesama sejajarnya, kemudian juga dengan orang luar. Di dalam koordinasi sendiri ke dalam, kita tidak menganggap atasan bawahan, tapi mitra kerja. Kalau mitra kerja diharapkan adalah semakin maksimal itu tugasnya. Jadi tidak ada gap-gap yang ketara. Kemudian tadi integritas, profesional, visioner, sinergi. Yang terakhir adalah akuntabel, yaitu terbuka dan transparan. Terutama dalam pengelolaan anggaran, dalam apapun kita harus transparan. Karena sudah eranya zaman transparan. Begitu rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa sekali, Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Mengapa Bu kita sebagai seorang ASN, terutama kami yang masih muda-muda ini Bu, harus mempunyai atau harus melakukan nilai-nilai dasar atau core value sebagai seorang ASN itu Bu? Siap, saya mencoba menjawab bahwa mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang sudah pernah bekerja di swasta. Mungkin agak berbeda ya di swasta dan negeri. Tadi sebagai nilai-nilai yang ada di ANRI, pertama itu integritas itu memang harus penting. Bagaimana kalau kita tidak berintegritas, tidak punya integritas, nanti waduh akan pindah-pindah kerja dan istilahnya bagaimana tidak loyal dengan atasan. Jadi integritas terutama dengan integritas Pancasila dan Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang 45 itu adalah merupakan harga mati. Nah, makanya kalau dibilang NKRI itu harga mati. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita sebagai pegawai negeri, kalau dulu pegawai negeri, sekarang ASN ya, aparatur sipil negara, kita itu sebagai pelayan, bukan yang dilayani. Tentu saja di tupoksi masing-masing. Kalau di ANRI ya kita melayani tentang bagaimana arsip itu digunakan. Kalau rekan-rekan sekalian yang dari Kementerian Kesehatan, bagaimana melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Jadi titik saya garis bawahi, titiknya adalah sebagai pelayan. Pelayan itu berarti mengabdi, melayani. Jangan sekali-sekali kita sudah berkomitmen menjadi PNS atau ASN, tapi kita dilayani, itu salah besar. Ya, sekali lagi integritas itu adalah merupakan yang utama. Kalau yang lain-lainnya tadi visioner, profesional, dan itu bisa nanti nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi yang pertama adalah integritas itu nomor 1. Itu Mbak Sari. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu.
menurut Ibu, kegiatan apakah yang dapat maksimalkan sehingga kita sebagai seorang calon ASN atau CPNS ini atau nanti ke depannya menjadi seorang ASN selalu menjadikan core value ini sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat? Siap, saya mencoba menjawab. Ini saya juga berharap sekali ini tidak hanya ya nilai-nilai atau value tadi yang ada berakhlak ya kalau sekarang yang diterapkan Pak Jokowi tadi, jangan hanya pas di CPNS saja. Itu harus kita pegang teguh. Jadi tadi kedisiplinan, kejujuran itu adalah modal utama. Misalnya kayak Bu Sulis ini yang kurang 3 tahun pensiun, misalnya untuk dari kedisiplinan ya, misalnya di kantor itu maksimal adalah pukul 7:30. Ya kita harus persiapkan dari rumah jam berapa. Bukan Bu, saya dari rumah sudah 6:30, itu tidak alasan. Rumahmu dari mana? Rumahmu di mana? Tapi bagaimana mencapai supaya itu adalah di kantor tidak lebih dari jam 7:30. Jadi kita harus prepare, kita harus menyiapkan dan ingat Ibu rekan-rekan sekalian bahwa kita masuk di ASN sebagai ASN tadi adalah sebagai pelayan, sebagai mengabdi. Kalau melayani, mengabdi, otomatis kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satunya tadi dari sisi kehadiran. Kemudian nanti kalau pada saat nanti tiap tanggal 17 ada upacara, yaitu salah satu yang harus dipupuk gitu loh. Kemudian kita tahu bahwa walaupun tadi di mana di nilai-nilai yang ada di kami misalnya itu adalah sebagai mitra kerja, tapi kita lihat kita di bawah atau di atas. Kalau kita adalah yang baru, ya kita harus mengabdi, kita harus menghargai pimpinan. Nah, nanti kalau sudah sampai kita menjadi pimpinan, tolonglah menganggap bawahan itu tadi adalah sebagai mitra kerja. Jadi tidak sebagai bawahan kita, tidak sebagai anak buah kita. Begitu. Jadi sekali lagi nilai-nilai yang harus dipegang itu adalah kedisiplinan, itu jangan kendor. Nah, yuk gaspol, jangan kendor. Itu nanti insya Allah rekan-rekan sekalian nanti pada waktunya nanti untuk kesananya itu akan juga sekarang adalah untuk diri kalian sendiri, tapi kedepannya adalah untuk contoh adik-adik yang ada di bawahnya. Itu Mbak Sari. Baik Ibu, terima kasih Bu untuk jawaban-jawabannya yang luar biasa sekali ya Bu ya. Sebelumnya dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Saya Kak, maaf Bu, izin bertanya Bu. Siap, silakan Mbak Novita. Perkenalkan, nama saya Novita, profesi saya perawat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Yang menjadi pertanyaan saya Bu, apakah yang dapat kita lakukan untuk menerapkan care value berakhlak di tempat kerja? Terima kasih Bu. Siap. Kita itu kan dalam bekerja itu kan ya Mbak ya, kita dalam bekerja itu kan ada aturannya tadi. Lah kita harus menepati aturan tadi. Bukan membawa aturan itu ke tempat kita, tapi kita harus membawa aturan-aturan, kita harus membawa kita ke aturan tadi. Misalnya dulu Mbak Novita misalnya sebelumnya kerja di RSCM, dulu kerjanya misalnya di rumah sakit swasta, dulu di sana agak kendor kok. Tapi kalau sekarang ini adalah agak ketat, misalnya harus jam 7, ya kita harus ikuti. Kita kayak orang berbicara aja. Jangan orang lawan berbicara kita bawa ke alam kita, tapi kita mengikuti. Apa sih yang diomongkan itu kelihatannya ciri-ciri nanti kita akan berhasil seperti itu. Jangan orang disuruh ngikut kita, tapi kita disuruh ngikut. Kita terus harus ikut aturan yang ada tadi. Insya Allah, Mbak Novita nanti akan berhasil dan untuk semuanya. Terima kasih Bu. Siap, sukses Mbak Novita. Untuk terakhir Bu, kita mau minta kiat-kiat dari Ibu. Ibu kan sudah lama ya Bu ya menjadi seorang ASN ya Bu ya. Kiat-kiat untuk kita yang baru ini supaya kita selalu untuk melakukan nilai-nilai dasar yang ada di core value berakhlak ini Bu, untuk kami Bu terutama. Siap. Terima kasih Bu. Siap. Pertama tadi sebelum pertama tadi saya katakan, pertama saya tidak akan berubah dari nilai-nilai yang ada di ANRI.
Dan karena nilai-nilai yang ada di ANRI tadi adalah kan kita sudah sepakati. Pertama adalah kita harus berintegritas. Harus berintegritas itu harga mati itu. Ya, tadi jujur, disiplin itu harus. Kemudian rekan-rekan sekalian itu harus profesional. Bagaimana kita mengoptimalkan daya yang ada pada kita itu adalah untuk negeri. Dalam hal ini adalah untuk instansi kita masing-masing. Kemudian, walaupun sudah tua, saya tetap akan visioner. Apa sih saya tidak akan puas, manusia akan tidak akan puas. Harus mencapai yang maksimal. Apa ya? Setelah ini ada inovasi-inovasi. Nah, buatlah nanti inovasi-inovasi yang ada di rekan-rekan sekalian. Kemudian sinergi. Sinergi itu adalah merupakan hal yang sangat penting. Kita tidak akan berhasil sendiri dalam suatu institusi, tapi kita harus bergandengan tangan, harus koordinasi. Dan yang terakhir adalah akuntabel rekan-rekan sekalian. Yaitu apa? Kita harus jujur dalam anggaran, kita harus transparan. Kalau sudah itu, alhamdulillah lah, puji Tuhan, kita pasti akan sukses sampai mudah-mudahan nanti sampai pensiun. Walaupun saya 3 tahun kurang pensiun, saya tetap memegang nilai-nilai tersebut. Ya, jadi jangan pernah kalau kadang malas, kadang itu harus kita bunuh, walaupun itu sulit ya, sulit, tapi itu mau tidak mau, suka tidak suka harus kita bunuh. Jadi harus jujur, harus profesional, terus kemudian adaptif juga. Ini saya lihat masih muda semuanya. Jadi untuk IT, bidang IT udah biasa, tapi kita harus tingkatkan juga, walaupun sudah bekerja kita harus meningkatkan kemampuan kita, kemudian juga peningkatan kualitas sumber daya manusia itu merupakan yang penting. Jangan pertama masuk kemudian sampai terakhir itu aja, jangan, tapi harus meningkat kualitasnya, kompetensinya juga. Itu Mbak Sari dan Mbak Novita, Mbak Dwiri ya, bagus banget Mbak Pratiwi. Ya, Oke, sukses baik, untuk Bu. kalian semuanya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya simpulkan ya, Bu, ya, bahwa Ya. core value yang ada di ANRI yaitu integritas, profesional, dan akuntabel. Dan kita sebagai seorang ASN itu memiliki tugas untuk melayani rakyat, bukan melayani masyarakat atau melayani rakyat, bukan dilayani. Kemudian sebagai seorang ASN kita harus terus melakukan atau melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam core value berakhlak. Sekian, Bu. Apakah ada yang perlu ditambahkan, Bu? Sudah, saya pikir sudah cukup ya. Pokoknya rekan-rekan sekalian harus semangat. Dan pesan saya satu yang terakhir adalah jangan puas di sini saja. Dalam arti ini bagaimana nanti meningkatkan. Yang dulu ini kan sudah S1. Bagaimana S2, S3 maksimal. Ini loh, saya perawat tapi mampu, saya bisa gitu. Ya, buat inovasi di lingkungan kerja masing-masing. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima Bu. kasih, Bu. Sehat Terima selalu, kasih, Bu Bu. Sulis. Ya. Hari ini kita tutup acara podcast kita. Kita ucapkan terima kasih untuk Ibu Sulis yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih, Bu. Ya, Sehat Bu. selalu. Makasih, Bu. Guys.